Halo, selamat datang di channel Dahai Pristi. Saya akan melakukan pilihan kartu buat teman-teman. Ya, hari ini berjudul Siapa yang naksir padamu. Dari kartu ini ingin berbicara kepadamu, siapa yang naksir padamu dan apa yang menyebabkan mereka naksir padamu. Dan mungkin ada informasi lain yang ingin diberitahu dari kartu-kartu ini. Oke, saya selalu memulai dari kanan ke kiri. Batu kristal lempeng berwarna biru ya, aquamarine. Pile 1, pile 2 dengan batu kristal hijau. Di sini green apa ya, hijau, batu green, saya lupa namanya ya, ini. Dan batu pile ketiga dengan rose quartz berwarna merah muda. Oke. Selalu menggunakan intuisi teman-teman dengan baik, dengan cara jangan overthinking. Pertama, tutup mata, lepas tarik napas secara perlahan dan hembuskan perlahan-lahan melalui hidung atau mulut ya. Buka mata dan apa yang menarik, yang pertama menarik itu adalah panggilan dari hati teman-teman. Dan jangan overthinking. Kalau overthinking sudah, itu bukan dari intuisi tapi dari pikiran. Oke, kita mulai saja. Judulnya Siapa yang naksir padamu. Ini kebanyakan teman-teman tidak mengetahui siapa mereka ya. Sebagian sudah tahu dan kebanyakan belum tahu. Ya, saya akan mulai saja. Halo Piles 1 dengan batu aquamarine berwarna biru ya. Di sini saya merasakan apa ya, banyak unsur air di sini. Kemungkinan mereka memiliki perasaan sensitif, perasaannya halus. Mungkin cara komunikasi mereka sangat baik, halus, pengertian, dan ada energi sifat cemburu di sini. Kita lihat siapa yang naksir padamu, pile 1. Ya, di sini orangnya, dari gambar ini saya merasakan orangnya memiliki spiritual yang baik. Jika dia tidak memiliki spiritual yang baik, dia dari keluarga yang baik-baik. Dari kartu ini saya merasakan dia mengutamakan kesehatan tubuhnya. Dia orangnya seimbang di dalam memberi dan menerima. Ada keseimbangan di sini, di dalam dirinya. Energinya antara maskulin dan feminin seimbang, dan juga dia adalah orang yang bisa menyeimbangkan antara kegiatan dan waktu istirahatnya. Mereka adalah orang yang mengutamakan kesehatan tubuhnya karena mereka berpikir kesehatan adalah bagian dari kekayaannya, semacam itu. Mereka sensitif, orangnya sensitif. Ada unsur ini, Aquarius, zodiak yang berunsur air di sini. Orangnya sensitif. Mungkin di tanggal kelahiran atau tahun kelahirannya ada berunsur air kebanyakan di sini, dan angin.
Oke, angka 8. Angka 8 ini orangnya kuat dalam bermanifestasi. Saya melihat ada dia datang dari keluarga yang baik, yang mengutamakan saya merasakan dia datangnya kebanyakan dari energi ini keluarga yang baik-baik. Oke, mari kita lihat ya. Saya menggunakan deck yang lain untuk melihat lebih dalam siapakah mereka yang naksir padamu, pile 1. Siapa yang naksir padamu, pile 1. Nine of Wands. Kenapa ya dari sejak pertama saya buka kartu ini dan kartu Nine of Wands ada energi cemburu di sini. Ada energi cemburu. Ace of Pentacles. Ini awal mula perjalanan hidupnya bertemu denganmu. Yang naksir padamu ini saya rasakan. Mereka dari kartu ini saya melihat mereka memiliki pengalaman hidup di masa lalu yang kurang menyenangkan di dalam hubungan romantis di sini. Mereka pernah dikhianati, dilukai, maka mereka takut hal itu terulang lagi pada mereka. Jadi mereka berhati-hati di dalam hubungan ini. Mereka mengatakan, saya dengar, saya tidak ingin mengulangi kejadian di masa lalu yang menyakitkan mereka. Itu sangat menyakitkan. Seseorang yang mereka cintai menyakiti hatinya yang sangat dalam. Dan itu tidak mau terulang lagi. Dan ada energi cemburu. Karena kesakitan yang terjadi itu, ada energi cemburu di sini. Tunggu dulu. Kartunya belum keluar semua. Saya lihat lagi ya. Kenapa? Coba jelaskan. Karena trauma di kehidupan masa lalunya, mereka menjadi seseorang yang tegas di dalam berkomunikasi, dingin, dan selalu memberikan batasan-batasan di dalam hubungan. Mereka belum, saya lihat, mereka tidak menutup dirinya secara total karena hubungan mereka di kehidupan masa lalunya. Mereka tidak menutup dirinya secara total. Saya lihat di sini. The Fool. Sambil satu. Three of Swords, right? Mereka pernah terluka. Oke, saya ambil lagi. Oke, saat ini dari Eight of Pentacles, mereka hanya fokus pada pekerjaannya, keuangannya, dan diri mereka sendiri. Mereka sangat menyayangi diri mereka sendiri. Kartu The Lovers. Oke, di sini sudah saya tahu maksudnya. Orangnya ini taat beribadah. Orangnya dari keluarga baik-baik. Dan ayah ibunya selalu mengajari hal-hal yang baik kepada anaknya, tetap berusaha, berkarir di dalam pekerjaannya semacam itu. Ya, mereka dari keluarga yang baik-baik dan keuangan dari dia atau ayah ibunya saya lihat
keuangannya dari kartu ini, the deck of the bottom, dia dari keluarga yang menengah atas. Dan dia sangat peduli dengan kesehatan tubuhnya. Dia orangnya stabil di dalam segala hal, baik itu di dalam kesehatan, pekerjaan, semuanya baik. Terutama di dalam hubungan percintaan, kurang begitu baik. Di kehidupan masa lalunya, pernah seseorang menyakiti mereka, mengkhianati, dan hal itu masih membekas di hati mereka saat ini. Dan itu tidak berarti mereka menutup dirinya, tidak menerima lagi orang, tidak, saya lihat dia tidak menutup dirinya, cuma hanya ada trauma di sini dan membuat dia menjadi orang yang lebih mandiri, lebih lebih bertanggung jawab di dalam pekerjaan dan dirinya. Dan saya lihat orangnya itu dewasa, cara pemikiran dan cara bertingkah lakunya, dan orangnya bertanggung jawab, dan orangnya jujur, selalu memberikan batasan-batasan yang sehat kepada orang lain, bertujuan untuk supaya tidak terjadi lagi pengkhianatan di sini. Bukan artinya orangnya sudah menutup diri, tidak lagi membuka hatinya untuk orang lain, tidak, untuk supaya tidak tersakiti lagi, semacam itu. Dan saya melihat orangnya ini senang mempelajari hal-hal yang belum dia ketahui. Orangnya pintar, dan orangnya dilihat dilihat dari Ace of Pentacles, orangnya selalu dia selalu menggunakan waktunya sebaik-baiknya untuk kemajuan di dalam karirnya di sini. Dan saya melihat di sini dia naksir padamu karena dari kartu ini dia merasa kamu dan dia secara energi fisik juga, fisik dan intelektual secara keseluruhan sejajar dengannya. Dia naksir padamu karena secara keseluruhan dia menilai kamu mempunyai kesamaan, semacam itu. Mereka melihat kamu adalah seseorang yang sudah ditakdirkan untuk bertemu dengan dia di kehidupan ini. Tidak kebetulan, ini adalah takdir dia berbicara di sini. Dan orang yang naksir padamu ini adalah, jika kamu sudah bekerja, ini adalah teman kerjamu. Jika kamu masih dalam bangku sekolah, ini adalah teman sekolahmu. Ya, semacam itu saya lihat dari kartu ini. Kebanyakan di pile ini, orang yang naksir padamu adalah, kalau yang sudah bekerja, ini adalah teman kerjamu. Kalau saya merasakan beberapa orang ada yang naksir padamu ini adalah bos, atasanmu, dan manajer, atasan. Kedudukannya lebih tinggi dari kamu. Ini untuk beberapa saja, tidak semuanya. Beberapa dari kalian ada yang naksir bosmu, dan beberapa dari mereka adalah manajer, kedudukan yang lebih di atas dari kamu. Dan sebagian ini ada yang masih duduk di bangku sekolah, ini adalah teman sekolahmu, dan beberapa teman kerjamu. Ya, apa lagi yang mereka ingin katakan? Mereka memikirkan, mereka naksir padamu karena kamu memiliki kesamaan dengan mereka.
karakteristik dan mereka memiliki perasaan padamu, tapi tidak mau mengutarakannya padamu langsung. Mereka hanya menyimpan di dalam hatinya. Di sini orangnya, ciri-cirinya orangnya dingin, menjaga jarak, jika berkomunikasi agak tegas, kata-kata yang mereka pakai tidak hangat, orangnya kaku, introvert. Mereka hanya fokus dalam pekerjaannya, ciri-cirinya seperti itu. Dan ya, komunikasinya tegas dan dingin semacam itu di sini. Dan orangnya, kalau orangnya di bangku sekolah, orangnya rajin di dalam belajar. Kalau orangnya sudah bekerja, orangnya fokus dalam pekerjaannya saja. Orangnya lurus, tidak neko-neko, tidak suka berbohong. Orangnya kalau berbicara langsung ke inti permasalahan, tidak suka berbelit-belit, tidak melakukan semacam basa-basi, dia tidak suka, semacam itu ciri-cirinya. Ya, yang kelihatan besar di sini energinya, orangnya tidak mau dekat denganmu. Tidak, kalau berinteraksi denganmu dia tidak mau terlalu dekat, dia tidak mau dia tidak mau maksudnya kalau dia punya perasaan dia tutupi, tidak mau kelihatan, semacam itu. Kalau dia berinteraksi denganmu, berkomunikasi, mereka kelihatan kaku, agak menjaga jarak, kelihatan dingin, tegas, langsung ke inti pembicaraannya. Dia tidak mau kelihatan kalau dia itu naksir padamu. Semacam itu ciri-ciri di kartu sini. Dan mereka bertemu denganmu. Mereka berpikir ini adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan. Ini kartu yang berbicara ya. Mereka katakan ini adalah, dia melihatmu adalah sebagai awal dari perjalanan hidupnya, karena mereka ada perasaan padamu dan mereka mengatakan mereka belum pernah merasakan perasaan ini setelah kejadian yang menyakiti hati mereka. Mereka lama tidak memiliki perasaan ini sejak kamu bertemu dengan mereka. Mereka ada perasaan benih-benih suka padamu, dan mereka mengatakan ini mungkin adalah awal perjalanan hidupku yang Tuhan berikan, karena ada perasaan suka padamu. Hidupnya menjadi bukan abu-abu lagi, berwarna-warni, semacam itu. Kamu memberikan memberikan semacam begini. Sebelum dia bertemu denganmu, dia merasa hidupnya bosan, selalu monoton, tidak ada perubahan. Setelah bertemu kamu, hidupnya berwarna-warni, ada perasaan senang, suka, semacam itu, tidak bosan. Jadi dia merasakan ini awal perjalanan hidup dia, dan dia berpikir Tuhan memberikan hal ini untuk kesempatan yang kedua, semacam itu, dan dia tidak ingin melewatkan, semacam itu. Ya. Di sini saya lihat dulu ya, apakah orang ini akan mengutarakan perasaannya padamu? Apakah mereka akan mengutarakan perasaannya padamu? Saya lihat dulu ya. Karena di sini kartu tidak membicarakan apakah perasaannya dia simpan di sini. Dia tidak ingin tidak mau mengutarakannya padamu. Apakah mereka akan mengutarakan perasaannya padamu? Seven of Cups, Two of Pentacles. Ya, ya, mereka akan mengutarakan perasaannya padamu, tapi tidak dalam waktu dekat di sini.
saat mereka tidak bisa lagi menahan perasaannya itu padamu, dan itu meledak. Dia langsung pergi denganmu dan mengutarakannya perasaannya padamu. Ini tiba-tiba datangnya. Dari Seven of Cups, perasaannya itu banyak. Ada perasaan rindu, sayang, suka, takut. Ada ketakutan di sini saya rasa. Takut ditolak, takut tidak diterima, takut dia hanya bertepuk sebelah tangan, semacam itu. Takut dipermainkan, takut diejek, takut di sini. Takut kejadian yang pernah terjadi di kehidupan masa lalunya terulang lagi di sini. Mereka ada konflik batin di sini, pikiran yang selalu menahannya untuk tidak mengutarakan perasaannya padamu, tapi hatinya terus-terus tiap hari bertambah, semacam itu. Dan dia di sini ada Nine of Swords. Tapi walaupun tidak ada Nine of Swords, di sini saya melihat orangnya insomnia pada malam hari, tidak bisa tidur di malam hari karena alam bawah sadarnya terbuka pada malam hari dan selalu memikirkanmu, dan mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka sampai seperti itu, karena ini adalah pertama kali yang mereka rasakan. Dan pada saat perasaannya sudah penuh, ini akan terjadi di Tower dan mereka akan mengutarakannya, tapi tidak dalam waktu dekat. Ini agak lama, 1 tahun semacam itu. Ya. Oke, saya rasa ini terserah teman-teman ya, file 1, kamu mau terima atau tidak, tapi kartu ini mengatakan jangan ditolak, berteman dulu, pelajari mereka, sifat-sifat orangnya bagaimana, begitu. Saya rasa tidak ada lagi pesan-pesan untuk file 1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga membantu channel ini dan teman-teman. Bye-bye. Halo file 2 dengan batu green aventurin. Iya, green aventurin. Lupa namanya. Ini heart chakra. Oke, mari kita lihat siapa yang naksir padamu. Archangel Gabriel. The Ark of the Covenant. Oke, 11 dan 3. Di sini saya merasakan dari kartu ini, kamu dan mereka ada energi sudah kenal lama dengan dia. Saya merasakan file 2, kamu sudah mengetahui mereka, tapi kamu tidak tahu perasaannya padamu. Mereka adalah teman dekat, mungkin teman dekat yang sudah lama kamu kenal, tapi kamu tidak tahu kalau mereka sudah punya perasaan padamu ini. Dan hubunganmu dengan dia selalu terjadi sesuatu yang aneh, saya lihat di sini. Selalu kamu dipertemukan dengan dia, semacam itu. Ada kejadian yang aneh-aneh di sini yang selalu membuat mereka dan kamu selalu bertemu. Ini karena
spirit guardian angel, malaikat penjagamu yang selalu mempertemukanmu dengan mereka. Ini bukan suatu kejadian kebetulan, tapi sudah menjadi takdirmu bertemu dengan mereka, dan semacam ada energi soulmate di sini. Siapa yang naksir padamu ini orang yang sudah kamu kenal, yang kamu sudah semacam teman dekat, teman bermain, teman sekolah, teman kerja, semacam itu. Mereka selalu membantumu jika kamu mempunyai kesulitan semacam itu. Mereka selalu membantumu jika kamu menemukan kesulitan. Mereka selalu ada, hadir untukmu. Ini bukan mereka mengada-ngada, tapi selalu keadaan takdir yang membuat mereka membantumu mencari jalan keluar, solusi, semacam itu. Ada berapa orang di sini, Pile 2, kamu sudah menikah dengannya, dan suami yang kamu nikah itu adalah bukan penggemar rahasia, semacam itu. Dan beberapa tidak, cuma beberapa orang saja. Coba saya lihat lagi ya. Ya, dari angka juga, dari angka saya melihat kamu ada energi soulmate dengan dia. Oke, kita lihat lebih ke dalam lagi ya. Ini mereka akan menyembuhkan, membantu dalam proses healingmu di sini. Mereka akan membantu menyembuhkan proses healing. Di sini ada Three of Swords, tapi saya tidak ambil ini. Dari kartu ini mengatakan mereka akan membantu dalam proses healingmu, dan di sini The Lovers juga ada. Mereka adalah soulmate-mu. Ini kartunya langsung keluar semua, tapi saya tidak ambil. Saya akan men-shuffle-nya lebih satu kali lagi. Siapa yang naksir padamu, Pile 2? Siapa yang naksir padamu dan kenapa? Siapa yang naksir padamu? Tunggu, saya shuffle dulu ya. Harap bersabar sedikit. Kartunya agak besar, susah di shuffle. Siapa mereka dan kenapa mereka naksir padamu? Three of Pentacles, sudah saya tahu ya. Ini kartu mengatakan orang yang dekat padamu, orang yang sudah memiliki hubungan denganmu, orang yang sudah kenal lama denganmu, orang yang selalu membantumu di dalam kesulitan, membantumu di dalam kesusahan. Ini adalah teman dekat, kalau tidak teman dekat, teman kerja, teman bermain. Beberapa orang sudah menikah, adalah mereka penggemar rahasiamu, tapi mereka tidak mau mengatakan karena mereka malu atau gengsi, ya semacam itu. Mereka selalu membantumu di dalam kamu menghadapi kesulitan semacam itu. Dan ini mereka tidak buat-buat, ini secara kebetulan ini. Siapa lagi? Siapa orang yang naksir padamu dan kenapa? Nah, ini Ten of Cups ini berarti beberapa orang, tidak semuanya. Penggemar rahasiamu adalah suami atau istri. Suami atau istrimu yang naksir padamu, semacam itu. Mereka selalu mensupportmu di dalam pekerjaan, terutama di dalam pekerjaan. Mereka selalu membantumu, mereka selalu siap sedia membantumu di dalam kesusahan, semacam itu. Beberapa orang saja, tidak semua. Dan ya, mereka selalu mendukungmu, selalu berusaha mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang kamu hadapi, semacam itu. Siapa lagi dan kenapa mereka naksir padamu, Pile 2? Kartu The Sun. Ini hanya beberapa ya.
1% atau 2%. Yang naksir padamu itu anakmu sendiri. Yang naksir padamu pile 2 anakmu sendiri. Mereka mengagumimu karena mereka menghormatimu sebagai orang tua yang telah mendidik mereka semacam itu, mendidik dan membiayai mereka semacam itu, dan mereka melihatmu seorang tua yang patut dihormati dan disayang. Mereka sayang padamu karena telah memberikan kasih sayang tanpa imbalan, semacam itu. Baik ya, bagus. Mereka mengatakan, anak-anakmu mengatakan, kalau mereka besar nanti, mereka ingin jadi anak yang berbakti padamu, mereka akan menjagamu, jangan khawatir, mereka katakan, apapun yang kamu telah korbankan di kehidupan ini, mereka akan membalasnya, jangan khawatir, ini anak yang berbakti saya rasa, dan kamu sebagai orang tua yang patut menerimanya, orang tua yang patut menerima balasan dari mereka, karena kamu telah bekerja keras untuk membesarkan anakmu dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada mereka, dan mereka tahu itu dan mereka sangat menghormati dan menyayangimu. Saya lihat di sini. Bagus. Ya, apalagi? Siapa lagi? Di sini ada orang baru, saya lihat dari King of Swords. Bagi yang belum mempunyai pasangan atau belum memiliki pacar, belum memiliki suami atau istri, ada penggemar rahasiamu. Dia naksir padamu. Orangnya ini kaku, tapi memiliki hati yang baik. Cara berbicaranya agak kaku, tidak bisa fleksibel. Orangnya introvert, orangnya pintar. Ya, semacam itu di sini. Mungkin ini temanmu, ya, dari Three of Pentacles. Ini energinya berasal dari di sini, King of Swords. Kemungkinan mereka adalah orang dari Three of Pentacles. Ini energinya ada di sini. Mereka kelihatan kaku, tapi mereka memiliki hati yang baik. Mereka selalu membantumu. Dan mereka peduli padamu, walaupun mereka kaku, tidak hangat, tapi di dalam hati mereka peduli, sangat peduli padamu. Mereka ingin membantumu, semacam itu. Dan siapa lagi? 3 lagi. Ya, The Hermit. Ini kartu yang mengatakan orangnya introvert. Orangnya introvert, tidak memiliki banyak teman. Dan saya rasa kamu tahu itu. Kamu tahu mereka. Ada beberapa yang tidak memiliki teman. Dan mereka hanya memilikimu. Memiliki teman hanya 1-2 orang saya rasa. Dan kamu tahu itu. Orangnya introvert, kaku, tapi hatinya baik. 9 of Wands. 4 of Swords. Di sini ya. Dari energi King of Swords ada di energi sini. Di sini orangnya agak kaku, introvert. Karena kenapa? Dari kartu 9 of Wands, karena mereka memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan di kehidupan masa lalunya di dalam hubungan percintaan. Seseorang telah melukai hatinya dan membuatnya mereka seperti seorang yang agak dingin, kaku dalam berkomunikasi, tidak hangat karena tidak ingin terluka lagi. Jadi mereka seperti itu. Dan mereka selalu overthinking. Kenapa mereka overthinking? Karena mereka terlalu pintar. Mereka memiliki otak yang lebih baik
mereka memiliki intelektual yang baik, selalu memikirkan sesuatu, mereka selalu memikirkan sesuatu, mengandai-ngandai gitu, takut ini, takut itu, semacam itu. Mereka selalu overthinking terhadap segala situasi, semacam itu. Mereka selalu menggunakan otaknya di dalam segala hal, dalam mereka selalu orangnya selalu menggunakan otaknya di dalam menyelesaikan segala permasalahannya di sini, sehingga membuat dia overthinking di sini. Selalu mengandai-ngandaikan semacam itu. Walaupun belum terjadi, tapi mereka selalu memikirkan sesuatu yang mungkin terjadi semacam itu. Jadi mereka semacam ada energi kebingungan di sini karena terlalu banyak overthinking, membuat mereka bingung, membuat mereka stres, frustasi semacam itu. Karena mereka mempunyai ketakutan yang diakibatkan dari kejadian kehidupan di masa lalu mereka semacam itu. Ciri-ciri mereka seperti itu di sini. Jika kamu melihat orang seperti itu, dialah orangnya. Tapi mereka memiliki hati yang baik. Dan ya, semacam itu. Dan saya ingin tanyakan apakah mereka bagaimana aksi mereka karena mereka tidak ingin mengutarakan perasaannya, mereka simpan. Jadi saya ingin tanya bagaimana tindakan mereka dalam waktu dekat ini. Bagaimana tindakan mereka yang naksir padamu, apa tindakan mereka dalam waktu dekat. King of Wands, Seven of Wands, The Fool. Queen of Wands. Kartu mengatakan, biarkanlah tindakan mereka sepertinya tidak dalam waktu dekat, agak lama, tapi jangan ditunggu, dibilang jangan ditunggu, fokus saja pada dirimu dan karirmu. Di sini King of Wands dan Queen of Wands, kamu dan mereka sudah berjodoh. Ada energi twin flame, soulmate juga di sini. Jadi mereka sekarang ini dalam proses penyembuhan dulu. Mereka butuh waktu untuk proses healing. Jadi dibilang kartu ini jangan tunggu mereka, biarkanlah fokus saja pada karir dan keuanganmu dan dirimu sendiri juga. Saya lihat dirimu juga butuh healing, dua-dua butuh healing. Setelah proses ini jika proses healing telah selesai, kamu lakukan dan dia lakukan, ini Tuhan akan mempertemukanmu lagi. Karena di sini ada energi soulmate, twin flame di sini, kamu akan bertemu dengan dia. Jadi jangan ditunggu. Kalau ditunggu nanti jadi memperlambat proses pertemuannya, semacam itu. Jadi disarankan jadilah seperti angin atau air yang mengalir, mengikuti prosesnya, jangan ditahan, jangan dikontrol. Nanti proses pertemuanmu dengan mereka tidak bisa berjalan dengan baik. Serahkan semua ke alam semesta, semacam itu. Oke. Saya rasa tidak ada lagi pesan-pesan untuk file kedua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga membantu channel ini dan teman-teman. Bye-bye.
Halo Pile 3, terima kasih telah menunggu. Saya rasa ada energi ya di sini, energi sabar. Pile 3 orangnya sabar, orangnya baik, semacam itu. Orangnya juga sensitif, punya hati yang baik dan sensitif terhadap energi di sekitarmu. Kamu memiliki aura yang baik juga, semacam itu. Karena kamu memiliki hati yang sensitif, gunakanlah itu bukan kelemahanmu, tapi kelebihanmu. Tapi jangan overthinking. Dan kamu banyak menarik energi di sekitarmu. Lebih baik energi itu dinetralisir supaya kamu tidak terbebani oleh energi orang lain. Jadi caranya mandi dengan air garam kasar dan perbanyak meluangkan waktu di alam supaya energinya yang negatif supaya energi negatif keluar dari badanmu dengan cara berjalan-jalan di alam seperti itu. Ya. Oke, siapa yang naksir padamu, Pile 3? Wow. Ini ya, saya beritahu. Yang naksir padamu ini bukan manusia. Ini ada roh yang telah meninggal dunia, bukan manusia. Dan ada yang naksir padamu dan ada yang naksir padamu ini manusia juga, manusia yang mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat. Mungkin dia mempunyai jabatan lebih tinggi dari orang-orang yang lain, atau mempunyai perekonomian lebih baik dibandingkan orang lain di sini. Ini ada energi kesedihan di sini, saya tidak tahu kenapa. Oke, saya melihat dulu ya. Begini, saya tadi mengatakan ada yang naksir padamu ini orang yang telah meninggal dunia. Karena kenapa? Karena kamu memiliki aura atau energi yang baik, yang kuat, ya semacam itu. Dan kenapa kamu memiliki energi aura seperti itu? Karena energi ini sudah kamu miliki sejak lahir, tidak dibuat-buat. Dan penyebab lainnya, kenapa auramu atau energimu menjadi kuat dan disukai oleh roh-roh spirit? Karena kamu sudah keluar, sudah terhealingkan, semacam ada energi healing sini, sehingga membuat auramu itu menjadi kuat di sini. Jadi roh-roh spirit naksir padamu, semacam itu. Di sini saya rasa banyak yang naksir padamu, Pile 3, karena auramu, energimu tidak bisa ditutupi atau dibohongi. Terpancar, ini energimu ini keluar dari hatimu yang hancur. Hatimu yang hancur itu saya rasa kamu memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan di kehidupan masa lalumu. Dari pengalaman yang menyakitkan, kamu menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya dan membuat hatimu menjadi bertambah bersinar, semacam itu. Dari hatimu ini keluar energi yang memancarkan energi magnetisme yang
tidak bisa diabaikan oleh orang atau roh spirit di sini. Sangat kuat. Dan membuat mereka naksir padamu. Di sini ada kesedihan, pile 3, walaupun disuruh, kamu ada energi kesedihan di sini, disuruh hilangkan. Memang tidak mudah memang, tapi lakukan setiap hari sedikit demi sedikit, buang energi negatif di dalam hati dan pikiran, karena kejadian yang membuat hal itu kamu memiliki energi kesedihan karena kamu masih mengingatnya. Memang hal itu tidak mudah, karena sudah berakhir, berlalu, jadi tinggalkan hal itu karena tidak membuatmu berkembang semacam itu. Oke. Saya akan mengambil kartu deck yang lainnya untuk melihat bagaimana ke dalamnya ini kartu. Siapa yang naksir padamu dan kenapa? Sebenarnya sudah disebutkan, tapi kita lihat ke dalam lagi. Siapa? Siapa? Maaf ya, agak lambat. Kartunya terlalu besar, sulit di shuffle. Siapa yang naksir padamu? Queen of Swords. Queen of Swords. Prince of Swords. Wow, banyak swords. King of Pentacles. Ya, saya sudah bilang kan, pertama ini, dari kartu ini saya merasakan ada orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, atau dia mempunyai keuangan, pekerjaan atau keuangan yang lebih tinggi dari orang lain. Di sini, ini energinya ada di sini, ini King of Pentacles. Ya, ini yang naksir padamu, pile 3 ini, ada yang orang sudah berumur dan mempunyai kedudukan yang baik di dalam masyarakat, atau mereka dari keluarga yang kelas atas, mempunyai perekonomian yang lebih baik dibandingkan oleh orang lain di sini. Jika kamu sudah bekerja, kemungkinan bosmu di sini, atau ulama, pendeta di sini, ada energi pendeta. Mungkin setiap kamu pergi sembahyang ke gereja, masjid, itu ada seseorang yang naksir padamu, seorang yang ulama di sini, semacam itu. Saya rasakan pendeta atau apa, karena kamu menarik di mata mereka. Kamu memiliki energi yang magnetisme, energi magnet yang membuat orang lain, energimu ini membuat orang lain tertarik padamu. Mereka tidak tahu kenapa mereka tertarik padamu, semacam itu. Di sini, dari King of Pentacles, orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, seperti bos, atau manajer, atau ulama di sini, atau pendeta semacam itu. Mereka tertarik padamu karena energimu. Dan mereka ini adalah orang yang, saya dengar, orang bijaksana ya, orang yang mempunyai kepintaran di atas rata-rata. Mereka terlihat dingin di matamu, tapi sebenarnya tidak. Mereka mempunyai hati yang tulus, yang baik. Mereka saya lihat mereka menghormatimu karena mereka pandang kamu tidak sama seperti orang lain, semacam itu. Siapa lagi? Three of Swords. Orang yang mengagumimu ini, orang yang naksir padamu ini, pernah terluka di kehidupan masa lalunya. Makanya mereka menjadi Queen of Swords. Banyak swords di sini. Mereka pernah terluka
di kehidupan masa lalunya dan membuat mereka menjadi seorang pendeta, ulama, semacam itu di sini. Mereka kelihatan dingin terhadap orang lain, kaku, tegas dalam berkomunikasi, tidak banyak bicara, tidak cerewet orangnya. Mereka kebanyakan diam ya di sini. Yang naksir padamu ini lagi swords kan, swords. Mereka dingin, kaku. Mereka tidak banyak bicara, lebih banyak diam di sini. Jika kamu menemukan orang seperti itu, itulah orangnya. Mereka diam, lebih banyak diam. Mereka lebih banyak diam daripada berbicara. Mereka tidak mau. Bukan tidak mau, mereka lebih banyak mengobservasi. Mereka lebih aktif di dalam berbicara di dalam diri sendiri daripada orang lain, semacam itu. Jika mereka mengatakan itu hal yang penting dan to the point dan langsung pada permasalahannya, mereka tidak banyak komentar apa semacam itu. Orangnya tidak cerewet di sini. Oke. Saya ambil 2 kartu lagi. The Chariot. Kalau mereka menyukai sesuatu, jika yang naksir padamu ini, jika mereka sudah mengambil keputusan yang mereka ambil itu tidak bisa diganggu gugat. Artinya mereka mengeksekusikan keputusan mereka tersebut. Mereka tidak ragu-ragu jika mereka sudah mengambil keputusan, mereka tidak ragu-ragu mengambil tindakan. Mereka pasti mengambil tindakan dan fokus pada hal itu. Semacam itu Chariot. Mereka kuat, berani, dan percaya pada diri sendiri, semacam itu. Nine of Cups. Mereka saya melihat dari Nine of Cups di sini, mereka terbiasa dengan hidup sendiri, saya lihat. Mereka nyaman. Ada energi introvert di sini. Mereka nyaman menjadi diri sendiri, mereka nyaman kalau tidak memiliki teman, semacam itu, karena mereka sudah melalui pengalaman-pengalaman yang pahit. Jadi mereka menjadi orang yang tegar, kuat dibandingkan sebelumnya. Mereka memilih, jika mereka mengatakan begini, jika mereka tidak mendapatkan teman sesuai keinginannya, mereka lebih baik menyendiri selamanya, semacam itu. Oke. Ya, dalam pikiran mereka sangat cepat. Pikiran dan gerakan mereka sangat cepat. Mereka pintar, saya lihat dari hal ini, mereka pintar melakukan pekerjaannya dengan baik dan berhasil. Tidak suka menunda-nunda pekerjaan tersebut. Mereka sangat bertanggung jawab di dalam segala hal. Saya rasakan di kartu ini, yang naksir padamu mereka belum menikah. Mereka belum menutup dirinya, dirinya. Mereka terbuka dengan namanya cinta. Artinya mereka kalau begini, jika mereka menemukan orang yang selama ini mereka cari, mereka sangat berbahagia. Tapi jika mereka tidak menemukan orang yang selama ini dia cari, mereka tetap baik-baik saja, semacam itu. Mereka masih membuka hatinya untuk mencintai dan dicintai. Walaupun sudah terjadi pengalaman yang pahit di dalam hubungan percintaan, tapi saya lihat dia tidak menutup dirinya untuk berhubungan dengan orang lain di dalam hal percintaan. Saya lihat orangnya setia, jujur, dan bertanggung jawab di sini. Jika mereka sudah membuat keputusan, mereka akan
fokus pada hal itu dan tidak pernah menyerah. Semacam itu. Oke. Oke, pesan untuk file 3. Pesan untuk file 3. Pesan untukmu file ketiga. Oke, yang tunggu dulu. Saya ingin menyampaikan spirit yang naksir padamu ini. Spirit ini yang naksir padamu ini ada berenergi feminin dan ada berenergi maskulin. Energinya sangat kuat di sini. Kenapa mereka naksir padamu? Karena kamu memiliki energi yang tidak dimiliki energi orang lain. Kamu memiliki kekuatan yang sangat kuat di sini, saya rasakan. Jadi mereka naksir padamu. Semacam itu. Mereka selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi. Mereka, saya rasa spirit yang naksir padamu ini, mereka adalah roh penjagamu. Dan mereka tidak bermaksud baik. Mereka tidak bermaksud baik. Maksudnya mereka bermaksud baik padamu. Mereka ingin melindungimu, menjagamu, dan membantumu mewujudkan cita-citamu. Saya rasakan dari kartu ini. Mereka mengatakan waktu mereka masih hidup, spirit yang telah meninggal ini, yang naksir padamu ini, mereka tidak pernah bertemu orang seperti dirimu. Mereka tidak pernah bertemu orang seperti dirimu sewaktu mereka masih hidup. Mereka mengagumi, menghormatimu, dan ingin menjagamu, semacam itu di sini. Jadi kamu jangan takut, jangan salah paham. Energi ini baik, positif, jangan takut. Kamu bisa berdoa kepada mereka untuk semacam mengatakan terima kasih telah menjagamu siang dan malam, dan kalau bisa kamu katakan bantu saya mewujudkan mimpi-mimpiku, semacam itu, cita-citaku. Mereka akan melakukannya dengan senang hati, semacam itu. Ya. Oke. Pesan untuk file ketiga ya. Pesan untuk file ketiga. Apa pesan? Kartu The Moon. Two of Swords. Ace of Pentacles. Di sini file 3, kamu ada ketakutan di sini. Jangan takut. Saya merasakan kalian takut dengan spirit ya. Jangan takut. Jika kamu mendengar sesuatu yang aneh di rumahmu, mereka hanya ingin berkomunikasi denganmu. Kamu takut akan wujud mereka jika mereka melakukan penampakan. Itu mereka tidak akan lakukan jika kamu takut. Di sini kartu The Moon ya. Kamu takut dengan spirit, dibilang, sekali lagi saya jelaskan, mereka katakan, jangan takut jika dibilang, jika ada di rumahmu, kamu mendengar suara yang aneh, itu karena mereka ingin berkomunikasi denganmu. Tapi
Jangan takut jika kamu takut hal itu, mereka tidak akan melakukannya. Semacam itu. Jika kamu ingin berbicara dengan mereka, lakukanlah di dalam doa. Mereka pasti mendengarkannya di sini. Dan di sini kartu The Moon juga hilangkan rasa ketakutanmu karena akan memblok kesuksesanmu. Jangan menutup hatimu karena kejadian di masa lalu yang menyakitimu, karena akan ada orang-orang yang akan dikirim oleh alam semesta untuk menjadi temanmu atau pendamping hidupmu. Dan itu adalah berkat yang akan kamu terima segera. Jangan ditunggu, lepaskanlah, dan fokuslah pada dirimu sendiri dulu. Dan pekerjaan. Dan jadilah orang yang bisa mandiri, lakukanlah segala sesuatu tanpa bantuan orang lain, semacam itu. Ya, saya rasa tidak ada lagi pesan-pesan dari alam semesta. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Semoga bisa membantu channel ini dan teman-teman. Bye-bye.